Dari pedalaman Borneo, saya Pater Domi Kevi SVD kembali menyapa Anda dalam Sampan, Santapan Pembangkit Harapan. Sebuah refleksi sederhana atas Sabda Allah berdasarkan kalender liturgi Gereja Katolik hari Sabtu, Pekan Biasa ke-14, tanggal 11 Juli tahun 2020. Jangan takut. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, mendengar judul renungan seperti ini akan terasa lebih hangat dan nyaman jika kita berbicara tentang jaminan Tuhan yang akan kita terima ketika berbagai kekuatan dunia ini berusaha untuk membinasakan kita. Tuhan memang menjamin kehidupan kita dari berbagai hal yang jahat dari luar diri kita, terutama ketika kita sedang menjalankan misi Allah untuk mengabarkan Injil ke seluruh dunia. Akan tetapi jangan takut juga bisa berbicara tentang kekuatan-kekuatan menghancurkan yang tumbuh dari dalam diri kita. Seorang murid Tuhan tidak cukup mendapat perlakuan khusus dari Tuhan karena tugas dan misi yang diemban. Tetapi seorang murid juga tidak boleh takut untuk jujur terhadap kelemahan diri yang bahkan memiliki daya gempur lebih dahsyat dari kekuatan-kekuatan jahat di luar diri kita. Nabi Yesaya ketika mendapat penglihatan dari Allah, hal utama yang ia sadari adalah ia seorang bernajis bibir. Bahkan ia tinggal dalam lingkungan yang bernajis bibir pula. Kesadaran ini menunjukkan bahwa Yesaya adalah orang yang tidak takut, bukan untuk menyuarakan kebenaran Allah, tetapi ia tidak takut dan malu mengungkapkan kebobrokan dirinya di hadapan Allah. Yesus dalam Injil hari ini meminta kita untuk tidak takut pada kekuatan apapun dari luar yang mau membinasakan kita oleh karena kita ini murid-Nya. Namun Yesus juga menyebut tentang hal-hal rahasia yang pasti akan terungkapkan. Jika rahasia yang dimaksud adalah kebenaran itu artinya bahwa jangan kita takut mengungkapkan kebenaran karena ia akan tetap terungkap. Jika rahasia itu adalah dosa dan kelemahan, maka kita pun bertanggung jawab untuk mengungkapkan kelemahan dan dosa kita. Jangan takut untuk mengungkapkan kebenaran, termasuk kebenaran bahwa kita bukanlah orang yang pantas. Saudara-saudari, Bapak, Ibu yang terkasih, pertobatan dimulai dari kesadaran diri ini. Ketika kita tidak malu-malu dan takut mengungkapkan siapa diri kita yang sebenarnya, maka disitulah Tuhan sedang membawa kita kembali ke jalan yang benar. Tetapi jika kita memoles bibir najis dan hati najis kita dengan mulut malaikat dan mulut pejuang kebenaran, kita akan semakin terpuruk dalam kesalahan yang mungkin tak akan mampu kita tanggung suatu ketika. Tuhan tidak butuh kesucianmu yang penuh dengan penghakiman. Tuhan tidak membutuhkan suara kenabianmu yang keluar dari hati dan batin yang penuh kejahatan. Ia butuh pribadi-pribadi lemah yang berani mengungkapkan diri sebagai orang tak pantas. Dengan demikian kekuatan Tuhan akan mengalir atas kelemahan-kelemahan kita. Tuhan memberkati kita semua.